Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Anak-anakku, tak ada satupun kalam yang menerangkan bahwa makhluk dapat membaca dengan terang datangnya hadar. Hanya orang-orang yang berhati bersih, hati yang atsar, akan selalu dikaruniai Allah berbagai petunjuk. Begitupun dengan kehadiran kakak kalian, Rasuna Said. Kedatangannya dari Padang Panjang menuju pesantren Ar-Rasyidiyah ini adalah buah dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah begitu, anak-anak? Subhanallah. Betulkah ini satu petunjuk, Buya? Ada yang ingin Buya sampaikan padamu, Rasulullah. Anak-anakku, izinkan Buya berbicara dari hati ke hati dengan Ustazah Rasulullah. Pembicaraan yang jauh dari fikih dan makroji anak muda. Ini persoalan kami berdua. Jadi mohon tinggalkan kami sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau boleh tinggal bersama kami, Rasima. Baik, Buya. Beberapa pekan terakhir, ada banyak orang berlalu lalang di depan pesantren kita. Bahkan di antara mereka ada yang berpakaian opas dan opsir sekaut. Angkulareh juga sudah melayangkan surat kepada Buya. Surat? Ia mengingatkan Buya agar harus menjaga lisan saat berkhutbah dan tidak berbicara apapun yang bersangkutan dengan politik. Setiap lareh memang dibayar sebagai penghamba kekuasaan, Buya. Kemahirannya hanya menjilat dan memata-matai siapapun yang dianggap musuh. Saya putra Tawalib Rasuna. Saya telah berikhtibar di jalan yang hak. Saya tidak akan pernah berhenti menyadarkan rakyat. Kita dicipta oleh Rabb hanya untuk menghamba kepadanya, bukan menghamba kepada sesama makhluk. Iya, Buya.
kita akan selalu menyuarakan hati rakyat, Buya. Garis wajah dan kelopak mata mereka telah menjadi jendela. Sebuah jendela yang menyuarakan rintih menyayat. Rintih tentang impian untuk bersekolah tanpa pungutan. Mendapat pengobatan untuk sanak yang dirundung sakit dengan ongkos murah. Berladang dan beternak tanpa dicekik blasting. Dan berakhirnya berita kematian dari mereka yang menjadi pelarian akibat tanam paksa atau budak tambang. Benar, anakku. Perjuangan ini adalah kewajiban suci dari iman yang telah kita rasu. Iya, Buya. Belumlah teraih kesempurnaan ibadah sebelum bangsa kita mendapat kemerdekaan. Maaf, Buya. Jika memang benar para skaut itu telah mengintai pesantren ini, apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi kemungkinan buruk yang terjadi? Belum segalanya terjadi. Kalian tinggalkanlah Maninjau. Berusahalah dulu agar tidak menyusahkan atas apapun yang berlaku. Percayalah, tak ada satupun tujuan yang mulia tanpa melewati jalan yang penuh onak dan duri. Apapun yang Buya alami adalah ibrah untuk seluruh rakyat. Bahwa derita dan nestapa selalu menjadi jalan bagi siapapun yang teguh sebagai seorang mujahid. Ingat, ini bukan akhir. Ini hanyalah permulaan. Tidak, Buya. Jika kami yang sepenuhnya muridmu ini tak bersedia menjadi perisai atas penistaan yang diterima gurunya, maka itu berarti kami telah ingkar dan hilang adab. Tidak, Buya. Kami tak akan pernah menjadi seorang pengecut. Rasuna, keimanan hanya kokoh dengan penyangga akal. Kalian harus membutuhkan waktu yang lapang dan tempat yang tidak sempit dalam menyusun segala rencana. Untuk melanjutkan jalan yang telah Buya rintis selama ini. Buya! 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 Angkul Alexandra datang bersama opasnya, Buya. Biarkan mereka masuk. Dan kalian tetaplah berjaga di luar. Dan beritahu kawan-kawan Buyuang yang lain. Hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Buya. Kebetulan sekali Buya sedang tidak tablik keluar. Maaf Buya dan saudara-saudara. Hari ini kami hanya menjalankan tugas dari Tuan Residen. Jadi hari ini izinkan kami untuk membawa Buya Udin menghadap Tuan Residen untuk dimintai keterangan. Dimintai keterangan? Berterus teranglah, Angku. Kalian hendak menangkapku, bukan? Terserahlah sebutan apa yang Buya pilih. Yang jelas hari ini kami ditugaskan untuk menghadapkan Tuan Residen. Hari ini juga. Segala keterangan mengenai sebab musabab akan dijelaskan di kantor. Opsir, laksanakan tugas. Siap! Tunggu! Tunjukkan surat tugas kalian. Ingat, Buya Udin bukanlah begal atau penyamun. Ini suratnya. Dalam surat ini bahkan disebutkan, kami diberi mandat untuk melakukan pemaksaan dan mengambil tindakan apapun yang dipandang perlu. Jika Buya Udin Rahmani, keluarganya, dan para murid melakukan perlawanan. Officer, tangkap Buya Udin. Siap! Hentikan! 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 Lepaskan! Lepas! Demi Allah, bawa saja aku! Bukan beliau! Buya! Buya!
Ingat Rasuna, ini bukan akhir. Ini hanyalah permulaan. Oh ya! Rasuna, pengorbanan Buya justru harus mengukuhkan kaki kita, Rasuna. Ingat, kau pernah bilang kepadaku, tak ada kebangkitan tanpa cinta. Ini harus menjadi tonggak. Cinta pada guru kita, cinta pada rakyat kita, dan cinta pada keadilan. Cinta. Ya, cintalah pedoman iman kita. Iman yang selalu mendorong tubuhnya ke relaan berkorban demi keadilan.
betul-betul berterima atas penangkapan guru tercinta Buya Udin Rahmani Rasuna. Terima kasih Uni. Hingga detik ini saya akan selalu mencatat pesan beliau. Betapa murid yang tangguh harus berdiri di depan memperjuangkan kebebasan. Memang beliau tak pernah berhenti menebar pituah agar kita selalu gigih membebaskan perempuan Minang dari kebodohan. Mungkin ada yang kita lewatkan dari nasihat beliau. Bukankah beliau pernah mengatakan bahwa penindasan yang telah terjadi justru banyak dilakukan oleh orang pandai? Satu penghisapan yang justru dipelopori kaum cendekiawan. Tak ada jaminan, Rasuna. Semua orang yang gemar belajar akan menjadi terpelajar. Begitu juga dengan orang-orang yang berpendidikan. Tidak seorang pun yang bisa memastikan semuanya akan menjadi manusia terdidik. Banyak orang berpikir bahwa kebaikan adalah pengetahuan, sedangkan kejahatan adalah kebodohan. Padahal saya menyepakati sepenuhnya pendapat itu. Karena akhlak itu ilmu, bukan dogma. Ilmu itu bukan menuang air ke bejana. Ilmu itu mengobarkan api. Apakah kalian hendak memulai kaji lama untuk menarik Diniyah Putri sebagai wadah gerakan politik? Setiap muslim dan muslimah adalah pejuang. Politik adalah wasilah perjuangan. Saya sudah berulang kali katakan, pendidikan jauh lebih strategis, Rasuna. Politik selalu berpotensi memecah belah. Sedangkan sekolah dan pesantren dibangun untuk menyuburkan rasa peduli tanpa menebang puncaknya. Ketika penghisapan kolonial telah memporak-porandakan seluruh sendi-sendi Ibu Pertiwi. Saat itu, yang tertinggal hanya segelintir manusia yang mewarisi jiwa Inlanda, yang justru merasa terhormat diperbudak. Atau para mental kolonial yang begitu murahnya menjual kedaulatan bangsanya untuk mengamankan dan menumpuk kekayaan bagi dinastinya sendiri. Atau justru sebaliknya, sikap politik yang selalu memperlihatkan perlawanan terbuka itu akan menghancurkan semua peluang dan kesempatan. Peluang yang sudah dipetik tanpa tetesan darah dan diraih dengan siasat damai demi cita-cita jangka panjang. Mestinya kalian ingat, perjuangan terberat seorang mukmin adalah menjaga kesabaran. Uni, tak pernah dalam sejarah akan terlahir perubahan oleh pendidikan yang dibangun untuk menopang kekuasaan. Perubahan lahir karena kritik, Uni, dan kritik adalah sikap politik. Cukup! Diniyah Putri adalah ikhtiar untuk mewujudkan bangsa yang berkemajuan, tanpa menjadikan politik sebagai bagian dari pengajaran. Diniyah adalah lembaga pendidikan, bukan perserikatan politik. Titik! Maafkan aku, Rasulullah. Kasih maaf. Kita telah bertemu di persimpangan jalan. Tapi percayalah, jalan yang kita tempuh bermuara di pelabuhan yang sama. Jadikan bangsa ini berdaulat dalam menentukan nasibnya sendiri. Selamat berjuang.
Di atas semua langkah yang Dak Rasuna tempuh, udah tahu itu semata-mata demi kemuliaan tumpah darah. Jadi tak mungkin udah tuh mencegahnya. Memberi sokongan lebih dari sebatas memaklumi dengan kerelaan hati udah. Rasuna, kita telah sama-sama memasuki Batra. Udah akan selalu mengiringi langkah Rasuna, tetapi apa udah? tak bisakah kita tahan dulu dorongan langkah ke depan untuk memenuhi hak-hak pribadi kita yang tidak kalah asasi? Itu bukan kata-kata seorang pejuang udah. Apalagi pejuang dari Tawali. Atau udah sedang menagih kesungguhan Rasuna sebagai istri dan seorang ibu. Rasuna, dorongan perasaan yang menggebu-gebu, sekalipun atas nama cinta pada kebenaran, akan membuat timbangan nalar semakin terabaikan. Terlalu bersemangat seringkali membuat kita tak menyadari kalau kita sedang hilang pertimbangan. Udah takut kita sedang kilap dan terburu nafsu. Udah! Ratusan tahun kita diduduki dan dihisap bangsa lain. Sementara sebagian besar cendekiawan dan para ulama berkutat pada ilmu pengetahuan dan akhlak yang seolah tak berkaitan dengan penindasan negara. Sementara Volksraad hanya menjadi lembaga pembenar tindakan kolonial. Mereka bungkam ketika usaha memperjuangkan hak-hak pribumi selalu diveto Gubernur Jenderal. Tolong katakan udah, dari arah mana Rasuna harus memundurkan langkah? Sekarang katakan kepada Uda, apa yang dengan cepat dapat dibuai dari gerakan, aksi, dan pidato-pidato Rasuna itu? Apakah para petani, nelayan, dan buruh semakin mendapatkan sokongan atas jerih payah dan kerja keras mereka, baik dalam pemberdayaan hasil bumi maupun usaha dagang? Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa udah. Lain rasa sepenanggungan sebagai pribumi yang mendiami tumpah darah yang sama. Rasa sepenanggungan sebagai pemilik sah negeri yang justru tertindas dan diperlakukan semena-mena oleh perampas tanah airnya. Udah hanya merindukan Rasuna memiliki waktu lapang untuk menemani anak kita bermanja-manja, menyaksikan Auda yang tak takut lagi berendam di batang air sambil bermain kecipak arus sekeliling gembala kerbau. Waktu itu akan datang udah. Bahkan kita akan bisa berdedang lepas di atas biduk, di sekeliling nyiut, di pinggiran kolam dekat surau, dan di sepanjang pematang sawah. Karena sebentar lagi tidak akan ada lagi pajak yang mencekik, tidak akan ada lagi tanam paksa, tidak akan ada lagi kerja dengan upah rendah, dan tidak akan ada lagi tangis gadis-gadis belia yang dipaksa menikah karena orang tuanya tak sanggup membiayai sekolah. Apa yang bisa aku bantu istriku? Dampingi istrimu agar dapat sepenuh hati menyerahkan hidupnya bagi perjuangan mencapai kemerdekaan yang didambakan seluruh rakyat.
sudah sampai di Piladang, Rasuna. Sebaiknya hentikan pidatomu. Kau harus segera tinggalkan kampung. Sementara kau boleh tinggal di kota Napan atau Penyabungan. Biarkan aku yang di sini. Aku yang akan menghadapi mereka. Kamu yang harus pergi, Rasima. Kamu bisa menghimpun semua kawan-kawan pergerakan di kota-kota lain. Seluruh ucapan yang menjadi pelecut untuk bergerak melawan pemerintah adalah tanggung jawabku. Aku tak akan menghindar. Rasuna, jika kamu tertangkap, separuh dari moral kawan-kawan penggerakan akan habis. Perlawanan kita akan kehilangan gairah dan semangat pengobat. Bergegaslah, Rasuna. Kamu harus segera pergi. Ini akan menjadi pelajaran, Rasima. Jika saya tertangkap, maka peletup yang jauh berkobar dari pidato saya akan segera terjadi. Pergilah, Rasima. Sampaikan keadaan terakhir pada Buya Abdul Karim Amrullah, pada Buya Jamil Jambe, pada Rohana Kudus, dan pada Uni Rahmail Yunusia. Sampaikan pada beliau-beliau, kemerdekaan bagi setiap umat dan bangsa adalah fitrah yang tak pernah sebanding dengan memenjarakan, bahkan membunuh seorang Rasuna Said. Udah hampir sejam. Apalagi yang kau tunggu, Rasima? Pergilah segera! Saudara-saudara, ini hari kita berkumpul di sini, di majelis Permi yang mulia ini. Tidak lain tidak bukan adalah untuk merenung, seraya bertanya kembali dari lubuk hati kita yang terdalam. Untuk apa kita hadir di sini? Untuk apa kita lahir dan dibesarkan sebagai manusia? Kita bisa membunuh pikiran kita, lalu terlelap di pembaringan, sambil mengunci hati atas keadaan lingkungan kita, atas kemiskinan rakyat, atas ketidakadilan hukum dan ekonomi, atas hilangnya kehendak bebas, dan atas merebaknya diskriminasi sosial. Tapi ingatlah, tanda kehidupan kita hanya dapat dimaknai dari seberat apa kita menderita. Lebih dari itu, tanda kemanusiaan kita, nilai yang memperlihatkan kita masih manusia, hanya dapat dimaknai dari seberat apa kita masih dapat merasakan derita orang lain. Andaikan Ocian Rasuna. Kena japri je lah. Kau masih ingat aku, Rasuna? Setelah sekian tahun, akhirnya kita bisa berjumpa kembali. Aku ingatkan, sebentar lagi kau tidak akan bisa berbicara lagi. Berdasarkan penyelidikan secara rahasia, teranglah bahwa kau telah melakukan speak delik atau ujaran kebencian. Bahkan patut diduga kau telah melakukan penghasutan untuk melawan pemerintah yang sah sehingga dapat dikenakan subversive delik. Sebagai tiran yang bengis, kalian bisa sesuka hati menafsirkan pasal demi pasal undang-undang ciptaan kalian sendiri. Tapi sampai kapan? Aku takkan berhenti berbicara. Jika kalian ingin menangkap, tangkaplah. Tapi kalian tidak akan pernah bisa mengunci suara rakyat. Ayo, tangkaplah! Ofsir, tangkap! Siap! Duduk! Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa delik aduan ini juga kami persangkakan kepada beberapa nama. Dan saya tahu dari beberapa nama juga menghadiri pertemuan ini. Maka dari itu saya minta untuk menyerahkan diri baik-baik Saudara Mardiani Jali
Saudara Fatima Reno, Saudara Rasima Ismail, tidak ada yang mengaku. Saya ulangi, Rasima Ismail, Fatima Reno, Mardiani Jali. Tidak yang mengaku. Ayo mengaku. Kalau tidak saya akan tembak kalian. Ampun Ismail, Fatima! Setiap pejuang akhirnya tak bisa ingkar Rasuna. Kebenaran takkan pernah bisa menjadi air yang menyubur. Sebelum banyak kata-kata bodoh yang diucapkan, seret kedua perempuan ini cepat. Siap. Ayo. Cepat. Sebagai tir, kalian bisa memenjarakan kami. Tapi kalian tidak akan pernah bisa mengunci hati nurani kami. Karena hati nurani yang dirampas kebebasannya akan pernah mengenal rasa takut, bahkan untuk menjemput ajalnya sekalipun. Puncak ketakwaan adalah ketika kita mengikhlaskan diri, berjuang untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia lain dengan setulus dan sepenuh jiwa kita. Ini jiwaku. Mana jiwamu? Mana jiwamu?
Beri tepukan tangan yang meriah kepada Sanggar Umbi Mudo, Pahatan Abadi Rasuna Said. Tim produksi, pimpinan Sanggar Insinyur Dewi Wisanti, pimpinan produksi Ami Trisayuti SSN, asisten sutradara Yudhistino Ardavi, penulis naskah Edi Susiono SSN MSN, Stek Manager Muhammad Fauzan, Stek Manager 2 Mary Elvina SPD, aktor Kataria Faradiva sebagai Rasuna Said, Dinda Fatriza sebagai Rasima Ismail, Fadilatul Sakinah sebagai Rahma El Yunusia, Abdul Hanif SSN sebagai Buya Udin Rahmani, Haryanto SSN MSN sebagai Duski Samad, Wanda Rahmat Putra SSN sebagai Angku Lare, Rianto Pasaribu